Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita tentang potensi diri manusia, kemudian dan unsur-unsur yang dimiliki oleh manusia. Allah menciptakan manusia ini dengan berbagai unsur. Pertama, Allah menciptakan manusia ini ada ruhnya. Wa nufikha fir ruh. Allah meniupkan ruhnya sehingga manusia itu adalah hidup. Manusia yang tidak memiliki ruh itu sudah hilang dari sebagian unsur manusianya. Maka manusia yang hidup adalah memiliki ruh. Untuk itu masalah ruh sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada ayat mengenai tentang yang bertanya tentang ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulil ruh min amri rabbi. Jadi jika ada bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, maka jawab olehmu adalah setiap ruh itu, seluruh ruh itu adalah urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Min amri rabbi, bahwa setiap ruh itu atau seluruh ruh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah, urusan Tuhanku. Untuk itulah maka ruh ini sangat dirahasiakan. Yang kedua adalah jasad. Jasad ini adalah fisik manusia. Unsur-unsurnya adalah yang pertama memiliki akal. Manusia ini punya akal. Maka manusia yang normal adalah mempertahankan akalnya supaya tidak hilang akal. Maka orang yang suka minum-minuman, kemudian juga yang terlanjur pada narkoba, sehingga tatkala ada masalah kemudian larinya ke narkoba untuk merusak akalnya, itu adalah manusia yang tidak normal sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah al-qalbu, hati. Setiap manusia itu memiliki hati. Al-qalbu bahasa Arab, qalaba yuqallibu, adalah yang memiliki sifat ini tidak statis. Qalbu ini kadang-kadang berada dalam satu nilai-nilai positif, ada juga yang negatifnya. Kadang-kadang digiring kepada satu kebahagiaan, tapi terkadang kita juga ada kesedihan. Terkadang ada cinta, kadang-kadang ada benci, kadang-kadang rindu, kadang-kadang juga merasa galau, kan gitu. Itulah hati itu tidak statis, tetapi punya resonansi dalam bahasa ini. Beresonansi. Makanya dalam iman itu dalam hati, iman itu dalam hati. Maka di situ iman terkadang yazid, iman juga terkadang nuksan, yankus. Jadi yazid itu bertambah imannya, tapi satu saat yankus, ya, menurun atau mengurang imannya itu. Seperti gelombang yang ada di laut, ombak di laut itu kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Itu. Kemudian makanya di situ ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Gitu.
Ya muqallibul qulub, ya Allah yang memiliki hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya ala dinika, di dalam agamamu. Gitu. Itu adalah doa supaya mantap hati kita ini, ketauhidan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada juga manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu. Ya, nafsu ini memiliki berbagai macam. Cuma terkadang nafsu bahasa Indonesia itu berbeda dengan terjemahnya nafsu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, nafsu itu artinya jiwa dalam bahasa Indonesia. Tapi lamun bahasa Indonesia mah kan gitu, nafsu adalah habak gitu, marah, kemarahan. Nah, kemarahan itu betul al-ghadab, sebagian daripada nafsu yang disebut nafsu amarah. Tetapi tidak setiap nafsu itu dalam bahasa Arab adalah amarah. Karena ada nafsu mutmainnah, ada nafsu malhamah, gitu. Ada nafsu radiyah. Nafsu yang baik ada. Gitu. Jadi kalau nafsu amarah itu dari setan jelas. Tapi kalau nafsu mutmainnah, gitu kan? Nafsu radiyah, jiwa yang ridho terhadap Allah, jiwa-jiwa yang tenang. Banyak jiwa-jiwa yang tenang, memiliki jiwa yang tenang. Itu tidak panik kalau ada sesuatu hal. Itu jiwa-jiwa yang tenang. Para nabi, para sahabat, para solihin, para wali, para kiai, itu banyak orang yang memiliki sifat ketenangan. Apa namanya? Nafsu jiwa tenang itu. Nah, bagaimana untuk membuat jiwa tenang? Nah, dalam Al-Quran disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tentram, termasuk jiwa kita akan tentram. Dengan penuh keyakinan tentunya. Saudara-saudara sekalian, ya ini 4 unsur, ruh, ya, kolbu, hati ya, kemudian akal, kemudian kolbu dan nafsu ini, itu harus dimiliki oleh manusia. Kalau manusia tidak memiliki akal, ya artinya orang gila. Walaupun dewasa, tidak mukallaf, dia tidak bertanggung jawab atas perilakunya. Makanya banyak orang yang supaya keluar dari hukum pura-pura gila, kan gitu. Banyak orang yang berpura-pura gila supaya tidak dihukum. Karena orang gila itu adalah tidak kena hukum karena hilang akalnya. Kemudian juga manusia yang tidak memiliki kolbu, wah, tidak punya hati, makanya jahatnya jahat luar biasa gitu. Orangnya dia tidak punya peri kemanusiaan. Maka orang yang tidak memiliki kolbu ini, nah, itu sebetulnya tidak berpancasila, karena di dalam Pancasila adalah peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian juga ada nafsu. Manusia yang tidak memiliki nafsu, tidak punya jiwa, hidupnya ini bagaimana nih? Ada orang yang tidak punya nafsu amarah, tidak ada nafsu mutmainnah atau amarah dan sebagainya, tidak punya motivasi hidupnya. Dia akan sangat pesimis hidupnya, tidak memiliki ketentraman dalam hidupnya. Untuk itu maka semangatlah untuk hidup kita ini dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh kita. Mudah-mudahan
hati kita bisa tentram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, potensi diri manusia ini kita akan jelaskan lagi mengenai potensi, yaitu unsur-unsurnya di materi selanjutnya. Terima kasih, syukron jazilan ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.